Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrayani dari kelas 2A dengan NIM 22475030. Baik, di sini saya akan membahas teori belajar behavioristik. Di sini ada pengertian behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Kemudian di sini ada tokoh behavioristik. Di sini yang pertama ada John B. Watson. Menggunakan teori conditioning, menduga belajar merupakan proses perubahan yang terjadi karena kondisi yang kemudian menimbulkan reaksi. Kemudian yang kedua ada Edwin Ray Guthrie, menyatakan bahwa peristiwa belajar terjadi karena adanya kombinasi stimulus yang disandingkan dengan gerakan yang cenderung diikuti oleh gerakan yang sama pada saat berikutnya. Kemudian di sini ada Burrus Frederick Skinner, menggunakan teori operant conditioning yang menduga reward atau reinforcement menjadi faktor terpenting dalam belajar. Kemudian di sini yang keempat yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, teori behavioristik dikenal dengan konsep classical conditioning atau pengkondisian klasik. Pavlov mengemukakan bahwa belajar adalah proses pembentukan asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus tak bersyarat yang secara alami menimbulkan respon tertentu. Kemudian di sini ada prinsip utama. Prinsip utama teori belajar behavioristik adalah belajar merupakan perubahan perilaku yang terlihat sebagai hasil dari interaksi antara rangsangan, stimulus, dan respon. Teori ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh stimulus dan lingkungan. Penguatan dan hukuman memainkan peran penting dalam bentuk perilaku. Baik, di sini ada aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pemberian hadiah. Siswa yang menjawab dengan benar diberi pujian, nilai tinggi, atau hadiah kecil untuk memperkuat perilaku positif. Kemudian, penggunaan hukuman. Siswa yang melanggar aturan diberi teguran atau pengurangan nilai untuk mengurangi perilaku negatif. Kemudian, ada latihan dan pengulangan. Siswa diberi latihan soal dengan berulang-ulang agar terbiasa dan mahir dalam suatu materi, misalnya berhitung atau menghafal. Kemudian ada penguatan langsung dan cepat. Guru memberikan respon setelah siswa melakukan sesuatu. Misalnya guru langsung memuji ketika siswa menjawab dengan benar. Kemudian, pembelajaran yang terstruktur dan bertahap. Materi disusun dari yang mudah ke yang sulit, dan siswa diberi kesempatan menguasai satu tahap sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian, di sini ada hubungan teori behavioristik dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang pertama ada kognitif, membantu penguatan memori dan keterampilan berpikir dasar melalui latihan dan pengulangan. Kemudian ada afektif, melalui penguatan positif, siswa dapat mengembangkan sikap positif terhadap belajar. Kemudian ada psikomotor, latihan berulang sangat efektif untuk keterampilan motorik. Kemudian di sini ada kesimpulan. Teori behavioristik menyatakan bahwa
Belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Perilaku dipelajari melalui hubungan stimulus dan respon, serta diperkuat oleh penguatan reward dan punishment. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dimohon maaf. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.